Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Jannah, merupakan mahasiswa PPG Persahabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia tentang perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tubuh hidupnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pada saat itu, pendidikan didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pada saat itu, pembelajaran hanya sebatas menulis, membaca, dan juga menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Nah, pada akhirnya pada tanggal 3 tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini menjadi gerbang emas kemerdekaan dalam kebebasan pendidikan Indonesia. Nah, pada pendidikan Indonesia ini, terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tuturi Handayani menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang saat ini digunakan merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan melalui pendidikan. Nah, manusia dididik agar menjadi otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Nah, setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak sekali memperoleh pengetahuan dan pengalaman, serta terdapat perubahan yang saya alami. Di antaranya yaitu, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia saat ini. Selain itu, saya juga menjadi menanamkan mindset bahwa sejatinya guru hanya dapat menuntun hidup dan tubuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru sebagai guru. Nantinya saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh dirinya dan juga
menggerakkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor materi pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.